Dibuka begitu, tak taunya di balik situ ada 4 orang keker begitu, membawa tombak atau apa itu. Dia akan menyeret siapapun yang masuk ke sana, dimasukkan tuh api di sana tuh, dipanggang di sana. Ada sahabat Nabi ditanya, apa sih resepmu tuh kok kalau dengar sabda Nabi tentang kebaikan, kamu mesti bergegas untuk mengamalkannya. Di saat ada larangan, kamu orang yang paling cepat untuk menjauhinya. Beliau menjawab bahwa di saat aku mendengar perintah Allah, maka langsung aku hadirkan di mataku surga. Keyakinan kepada surga aku kuatkan bahwa jika aku menekuni ini, aku akan diberi oleh Allah kenikmatan di surga. Sehingga di situ ada ridho Allah, di situ ada kasih sayang Allah. Maka di saat aku hubungkan dengan itulah, maka aku terpacu untuk bisa melakukan. Maka kadarlah cahaya hati keimanannya tampak dari situ nanti. Sehingga seruan sholat tahajud bukan sekedar di akal, di hati. Bukan orang menghafal hadis tahajud loh ya. Ada orang menghafal hadis sholat tahajud tapi nggak tahajudan. Ada orang menghafal punya beli, dia bagi-bagi buku sholat tahajud nggak tahajudan, ada kok. Bukan itu, bukan itu. Itu belum masuk nur di hati itu. Itu nur fikir di dalam otaknya saja. Sekarang anwarul qulub. Nah, seperti itu. Anwarul qulub, cahaya di hati. Nah, kemudian kata sahabat Nabi, dan tidak ada larangan yang Allah larang atau Nabi larang kecuali kebayang di mataku neraka. Jadi kekuatan keyakinan inilah yang menjadikan kontrol untuk jalan hidupnya. Anggap saja ada seorang, mohon maaf, ini sebuah contoh untuk memahamkan. Kadang kita susah paham kalau bukan dibuatkan contoh yang dekat dengan hawa nafsu kita atau keadaan kita. Contoh seorang laki-laki pemuda, kakar, gagah perkasa. Dia punya kebiasaan jelek. Minuman keras dan berzina. Minuman keras dan berzina. Kemudian di situ ada satu orang kaya raya. Tiba-tiba memfasilitasi bahwasanya ada perempuan sangat cantik jelita, bahkan tercantik, dijamin sehat, nggak ada penyakitnya dan sebagainya. Kemudian di sampingnya ada minuman keras yang paling bagus, gratis lagi. Cuman kamu bisa duduk dengannya 3 jam 4 jam. Bagi orang pemburu syahwat, bahkan dijanjikan perempuannya adalah paling cantik, nggak ada yang lebih kayak dia. Dibuka gelambu gorden begitu, di balik kaca perempuannya terlihat. Hawa nafsunya bangkit, syahwat. Dan begitu, wah ini cantik. Ada minumannya, gelas-gelas yang dijajar begitu. Di saat dia masuk, tapi ntar dulu. Ini kan kamar, lihat itu indah, bunga-bunga dan sebagainya. Aromanya pun harum. Senang dia, semangat. Tapi jangan masuk dulu. Cuma setelah kamu masuk 3 jam di situ, kamu masuk sebelahnya. Kamar juga. Dia tanya, sebelahnya ada apa? Oh, enggak. Pokoknya setiap yang masuk di sini harus masuk sebelahnya. Akhirnya dia, mana apa di sebelahnya? Dibuka begitu, tak taunya di balik situ ada kaca juga, tapi agak jauh sana. Ternyata ada 4 orang keker begitu, membawa tombak atau apa itu yang ada ini. Dan apa itu? Dia akan menyeret siapapun yang masuk ke sana, dimasukkan tuh api di sana tuh, dipanggang di sana kamu. Kira-kira masih mau masuk? Ini jelas orang keker, nggak bisa lari nih. Kalau lari nggak bisa. Pokoknya yang masuk 3 jam di sini nggak bisa lari, pasti harus masuk ke sana. Ya sak bebelnya orang pasti lebih baik. Saya tidak akan berzina dengan perempuan, akan lari. Maka begitu juga keyakinan kita kepada yang gaib, kepada neraka, kelewat susah dia melakukan kemaksiatan. Jadi kelemahan dalam keyakinan kita inilah, kita belum masuk ghaibul malakut, sehingga ghaibul malakut itu sering hilang dari kita, sehingga yang tampak apa? Al-muluk, kerajaan dunia, sehingga syahwat, urusan-urusan ini. Makanya kadar cahaya keimanan kita ini akan tampak. Dan cahaya keimanan, cahaya hati tadi, keimanan, dan keimanan tentu akan ada buahnya. Buah keimanan, amal baik dan sebagainya adalah
jika memang kita sudah benar-benar betul-betul masuki ghaibul malakut dengan benar. Maksudnya pemahaman kita, keyakinan kita kepada ghaibul malakut.